Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Intanintami, saya dari satu farmasi reguler. Alkaloid adalah sebuah golongan senyawa basa bernitrogen yang kebanyakan heterosiklik dan terdapat di tumbuhan. Tetapi ini tidak mengecualikan senyawa yang berasal dari hewan, asam amino, peptida, protein, nukleotid, asam nukleik, gula amino, dan antibiotik. Biasanya tidak digolongkan sebagai alkaloid. Alkaloid biasanya diklasifikasikan menurut keasaman sumber asam molekulnya, prekursor, didasari dengan metabolisme metabolic pathway yang dipakai untuk membentuk molekul itu. Piperin merupakan metabolit sekunder golongan alkaloid yang lazim, terkandung pada genus Piper dari famili Piperaceae, Scott et al. 2005. Piperin memiliki rumus molekul C17H19NO3 atau E,E 1,3 benzodioksol 5-il 1-okso 2,4 pentadienyl. Piperidin diperoleh dalam bentuk prisma monosiklik dari alkohol dengan titik lebur 130 derajat Car 2014. Piperin berbentuk kristal berwarna putih kekuningan dan merupakan alkaloid dari golongan piperidin yang memiliki sifat hampir tidak larut dalam air 40 mg per liter pada suhu 18 derajat Celcius, namun mudah larut dalam alkohol. Fasavirama dan Appender 2014. Dalam praktikum kali ini, kami menggunakan sampel berupa biji lada. Lada atau yang disebut juga merica Pipenigrum L berasal dari famili Piperaceae, Fasavirama dan Appender 2014. Pada umumnya, lada hitam, black pepper, dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, sama halnya dengan lada putih, white pepper. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Menggunakan alat sebagai berikut: ayakan mesh nomor 40, timbangan analitik, perangkat, alat suklet, rotary evaporator, water bath, indikator pH universal, kertas saring, mikropipet, plat KLT silika gel 60 F254, chamber, UV box, kandungan piperidin dalam ekstrak, perangkat alat kromatografi lapis tipis, densitometri, serta alat-alat gelas. Bahan yang digunakan tentu saja bahan utama yaitu sampel simplicia lada putih dan lada hitam, pelarut etanol, aquades, H2SO4, ether, NH4OH, kloroform, etanol, N-heksan, dan etil asetat. Berikut merupakan langkah-langkah kerja. Yang pertama, pembuatan serbuk simplicia. Yang kedua, pembuatan ekstrak etanol. Yang ketiga, pembuatan fraksi alkaloid. Yang keempat, melakukan uji kualitatif alkaloid dengan metode KLT. Membuat larutan bagus standar piperin adalah langkah yang kelima. Yang keenam, pembuatan kurva kaligrafi standar piperin. Yang ketujuh, pembuatan larutan uji. Dan yang terakhir adalah mengukur kadar piperin. Langsung kepada uji kualitatif alkaloid dengan menggunakan metode KLT. Diambil cuplikan standar piperin, fraksi alkaloid dari buah lada, fraksi ether, dan fraksi asam. Larutkan dengan etanol. Totalkan masing-masing cuplikan pada plat KLT menggunakan pipa kapiler. Kemudian dielusi menggunakan fase gerak yang berupa campuran N-heksan banding etil asetat. Perbandingannya adalah 1:1. Amati noda di bawah sinar UV pada panjang gelombang 254 nanometer. Keberadaan alkaloid dideteksi dengan cara menyemprot plat menggunakan reaksi Dragendorf dan dihitung masing-masing nilai RF-nya. Kemudian, untuk pengukuran kadar piperin dilakukan dengan cara
mengukur densitometer pada panjang gelombang 254 nanometer. Data luas area tersebut dibuat persamaan kurva baku dengan bantuan Microsoft Excel. Persamaan kurva baku yaitu Y sama dengan BX plus A, di mana Y merupakan luas area dan X merupakan kadar piperin. Luas area sampel yang didapat dari hasil scan pada alat densitometer kemudian dimasukkan ke dalam persamaan garis kurva baku. Baik, saya akan memberikan sedikit mengenai hasil pengamatannya. Yang pertama ada tabel 1. Tabel 1 hasil rendemen ekstrak etanol buah lada terhadap Simplicia. Dapat dilihat pelarutan pengekstrasian ini etanolnya ada 60%, 70%, dan 96%. Kemudian untuk rata rendemen ekstrak etanolnya, buah lada hitam serta buah lada putih dapat dilihat seperti pada gambar berikut. Untuk pengujian dilakukan selama 3 kali pengulangan. Untuk tabel 2, kita dapat melihat tabelnya sebagai berikut. Di sini, pada tabel 2, pengujian dilakukan dengan 3 replikasi. Selanjutnya dengan metode KLT, di mana dengan metode ini diamati di bawah sinar UV. Untuk keterangannya serta gambar bisa dilihat pada berikut. Untuk gambar yang kedua ini diamati setelah disemprot dengan reaksi Dragendorf. Dan yang terakhir adalah penetapan kadar piperin. Seperti pada tabel 3 ini, konsentrasi piperin berbeda, maka dari itu luas areanya pun berbeda. Dan untuk gambar 3 ini adalah hubungan konsentrasi piperin dengan luas area yang diukur dengan KLT densitometri. Untuk tabel yang terakhir ini adalah hasil kadar piperin dan fraksi alkaloid dari ekstrak etanol buah lada, seperti pada gambar berikut ini.